Cek. Baik, Bapak Ibu, dipersilahkan untuk menempati tempat yang ada. Kita akan segera memulai sesi pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di Indonesia Fintech Summit hari kedua. Pada pagi hari ini Anda sedang menempati di ruangan breakout room yang hari ini diorganize oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Hari ini kita akan mengadakan breakout session dengan tema Collaborate to Innovate, Enhancing Collaboration Among Syariah Fintech Ecosystem. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rama Yurindra, saya mewakili pengurus dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Saya sebagai Kepala Eksekutif Inovasi dan Pengembangan Industri di AFSI. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita memulai sesi, kita akan ada prosesi penandatanganan kerjasama kolaborasi antara Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang akan ditandatangani langsung oleh Bapak Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, Pak Ronald Yusuf Wijaya, dengan Fintech Association of Japan yang hari ini dihadiri oleh Bapak Takeshi Kito. Ya. Mungkin tanpa lama-lama waktu, mungkin Bapak kita bisa mulai, Pak Ronald, Mr. Takeshi, you can come up to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini awal dari kerjasama yang akan saling mensupport antara dua asosiasi, Asosiasi Fintech Syariah Indonesia dengan Fintech Association of Japan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Selamat. Baik. Oke, Pak Daniel, Pak Saud, mungkin kita bersama-sama ambil foto bersama. Ya, baik. Kami ucapkan terima kasih, thank you so much to Mr. Takeshi Kito to attend our first opening session for the MOU signing. Thank you so much, Pak Ronald Yusuf Wijaya, kami ucapkan terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk naik ke atas. Baik, sesuai dengan tema kita pada hari ini, pagi ini sudah dilaksanakan penandatanganan kerjasama kolaborasi ya antara Fintech Association of Japan dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Mudah-mudahan ini semua membawa berkah dan kemajuan bagi Fintech Syariah di Indonesia dan juga Fintech di Jepang. Sesuai dengan topiknya, kita melakukan kolaborasi sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu Collaborate to Innovate, Enhancing Collaboration Among Syariah Fintech Ecosystem. Di mana pada pagi hari ini kita mengetahui, Bapak Ibu sekalian, kita sudah kehadiran 3 narasumber yang luar biasa, industry leaders ya. Satu ada perusahaan peer-to-peer, CEO daripada perusahaan peer-to-peer lending syariah, yang juga merupakan salah satu pendiri dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Kedua, kita ada kehadiran seorang senior executive vice president dari bank syariah terbesar yang ada di Indonesia. Tentunya juga nanti kita akan kehadiran CEO dari perusahaan inovasi keuangan digital yang berkolaborasi dengan yang juga terafiliasi dengan salah satu grup konglomerasi. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa
fintech syariah ini semakin berkembang ya. Kita baru-baru ini melihat rilis report yang terbaru dari Global Islamic Fintech Report yang dikeluarkan oleh Dinar Standard dan Ellipsis yang menempatkan Indonesia pada posisi nomor 3 ya. Ini suatu kemajuan di mana tahun sebelumnya GIFT report ini menempatkan Indonesia di posisi keempat. Ya, saat ini di dalam report tersebut pasar fintech syariah di Indonesia mencapai 60,9 triliun atau sekitar 4,2 miliar ya. Dan ini akan terus berkembang Bapak Ibu sekalian, dan kita semua para regulator, industry leaders ya menyadari bahwa salah satu key driver daripada innovation dan economic growth dan perkembangan fintech ini juga adalah collaboration. Di mana pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana collaboration ini terjadi amongst industry players ya, apa saja yang sudah mereka lakukan, inisiatif-inisiatif apa saja yang sudah dilakukan, apa saja tantangannya dan bagaimana peluangnya ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan menyambut 3 narasumber kita yang sudah hadir di sini. Pertama yaitu Bapak Ronald Yusuf Wijaya. Beliau adalah CEO dari Etis Indonesia dan juga Ketua Umum dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Saya persilakan Bapak. Baik, Pak Ronald ini sudah nggak asing lagi di dunia fintech, terutama di dunia fintech syariah ya. Etis adalah perusahaan peer-to-peer salah satu yang cukup awal ya Pak ya, gitu ya. Baik, berikutnya kita kehadiran, alhamdulillah pada pagi hari ini kehadiran Senior Executive Vice President Digital Banking dari Bank Syariah Indonesia, yaitu Bapak Saud Parulian Saragih. Ya, saya ucapkan selamat datang Pak, silakan on stage. Pak Saud, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini Pak. Jauh-jauh dari Jakarta Pak? Dari Jakarta, baik. Mudah-mudahan pagi hari ini bisa sharing banyak ya Pak ya. Apalagi BSI sekarang udah punya kantor di Dubai ya Pak ya kalau nggak salah ya. Yuk kita dengar bagaimana nanti kita bisa berkolaborasi memperbesar market syariah yang ada di Indonesia. Lalu pada pagi hari ini kita kehadiran Bapak Daniel Hartono, CEO dari Moxa Mabrur yang merupakan afiliasi dari grup konglomerasi Astra Financial. Siap, selamat datang Pak Daniel. Terima kasih. Pak Daniel ini juga nggak asing lagi ya di dunia fintech ya Pak ya. Sebelumnya memimpin perusahaan peer-to-peer kalau saya nggak salah ya Pak ya sebelumnya. Hari ini nanti sharingnya seputar syariah ya Pak ya kalau gitu ya Pak ya. Apa yang sudah dilakukan di Astra, Moxa Mabrur ya dengan segala macam inisiatif yang sudah dilakukan di inovasi keuangan digital yaitu Astra Moxa. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang sekali lagi di sesi Innovate to Collaborate, Enhancing Collaboration Among Syariah Fintech Ecosystem. Baik, saya mohon izin pada pagi hari ini kita sesinya saya berikan sekitar masing-masing 10 menit Pak. Oh baik. Ya, jadi Pak Ronald tadi bilang beliau nggak perlu bawa slide ya, sudah hafal ya Pak ya. Cuma kira-kira mungkin pagi ini kayaknya yang ada slide Pak Daniel sama Pak Saud ya Pak ya. Baik, saya mohon izin kalau gitu harusnya tadi Pak Ronald dulu, tapi berhubung yang ada slide dulu, saya mohon izin bagaimana kalau Pak Saud dulu pada pagi hari ini melakukan pemaparan Pak, apa yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia terbesar yang saat ini, kolaborasi seperti apa, positioningnya seperti apa, dan hal-hal lain yang mungkin bisa di-sharing Pak, ya untuk memperbesar ekosistem fintech syariah di Indonesia. Selamat saya ucapkan, silakan Bapak Saud, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Pak Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ronald, Pak Daniel, dan Pak Rama, serta rekan-rekan semua yang hadir baik secara online dan offline pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk share mengenai view kita mengenai dua hal ya dari BSI. Yang pertama adalah mengenai peran digital bank untuk syariah bank ke depannya. Yang kedua adalah peran bank terhadap
fintech syariah ekosistem ya. Mungkin kita bisa ke slide pertama ya. Oh iya, di sini nggak kelihatan. Ya, ada bagusnya kalau kita mulai dengan melihat potensi yang ada, potensi Islamic banking yang ada di Indonesia. Kita lihat di slide ini sebelah kiri atas ya, kita lihat bahwa kita mempunyai di Indonesia, kita adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Ya, ada 229 juta Muslim di Indonesia, merepresentasikan 87% dari total populasi di Indonesia. Nah, sayangnya di sebelah kanan kalau kita lihat, penetrasi Islamic banking di Indonesia itu kurang dari 10%. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain yang memiliki jumlah populasi muslimnya besar, itu minimal mereka 20%, di atas 20% lah. Dengan Saudi Arabia itu penetrasinya lebih dari 60%. Ya. Jadi intinya di sini adalah kesempatan kita untuk bertumbuh di syariah banking itu sangat besar. Karena populasi paling besar tapi penetrasi mungkin bukan paling kecil tapi termasuk kecil. Kalau kita ke slide selanjutnya, di slide selanjutnya ini kita petakan populasi Muslim Indonesia berdasarkan nilai spiritualnya dan nilai benefit functional value-nya mereka. Kalau kita lihat yang sebelah kanan adalah jumlah atau porsi dari nasabah-nasabah atau populasi Muslim yang spiritual value-nya tinggi. Nah, ini adalah nasabah-nasabah yang menjadi target pertama dari syariah banking. Kenapa target pertama? Karena kita nanti sebetulnya mau akan ke kanan juga tuh. Yang rasionalis, yang apatis juga kita ingin kejar. Yang konformis ini apa? Yang konformis ini adalah teman-teman kita Muslim yang mau servisnya kurang baik atau baik, mereka tetap akan pilih syariah banking. Kalau yang universalis ini adalah teman-teman Muslim kita yang mereka akan pilih syariah banking kalau servis dan produk-produknya itu setidak-tidaknya setara dengan conventional banking. Nah, sebelum BSI itu terbentuk, itu ada 3 bank yang lebih kecil dari BSI yang melayani nasabah Muslim ini. Nah, kemungkinan besar yang berbank dengan bank-bank yang lebih kecil ini adalah konformis. Kenapa? Karena jumlah cabangnya itu masih sedikit, terus kemudian modal untuk mengembangkan teknologinya juga sedikit, jumlah orang juga sedikit. Nah, itu terbatas, kemungkinan bertumbuhnya itu terbatas. Dengan kita bergabung menjadi satu bank yang lebih besar, kita sekarang nomor 7 di Indonesia dari sisi aset, nomor 6 dari sisi DPK, dan nomor 6 juga dari sisi pembiayaan. Ya, jadi dengan bertumbuhnya kita menjadi bank yang dengan lebih dari 1000 cabang. Ya, kita punya nasabah sekarang 17 juta nasabah. Terus kemudian juga kapital kita tentunya karena bergabung jadi 3 bank juga semakin besar. Nah, ini kita merasa kita bisa sekarang masuk ke yang universalis. Tapi memang ke sebelah kanan kalau kita lihat rekan-rekan semua bahwa kita masih punya PR karena dari sisi financial inclusion dan financial literacy itu syariah bank itu masih rendah. Apa yang menyebabkan financial inclusion-nya ini rendah? Karena memang salah satu faktornya adalah jumlah cabang kita, syariah bank dibanding konvensional itu jauh sekali. Ya, konvensional bank lebih dari 28.000, kita cuma 2.000 lebih. Nah, ini dari 2.000 lebih pun ini 40%-nya itu ada di Bank Syariah Indonesia sebetulnya. Dari sisi financial literacy juga kita masih banyak PR karena kita harus mengedukasi tentang perbankan syariah ini ke teman-teman kita yang belum tahu. Yaitu jadi ada PR di situ. Nah, dengan konteks tadi mungkin kita bisa ke slide selanjutnya. Bank Syariah Indonesia dibentuk oleh diresmikan oleh Presiden Jokowi di 2021 dengan 4 mandat sebetulnya. Kita harus universal. Universal ini harus artinya ada apa? Artinya semua segmen, semua geografi harus kita cover. Nah, ini kalau kita lihat juga di sini tidak ada kata-kata Muslim satupun di situ. Jadi artinya semua nasabah di Indonesia sebetulnya menjadi target nasabah kita.
Yang kedua, kita harus memaksimalkan teknologi dan digital. Yang ketiga, harus menarik untuk milenial. Nah, yang keempat harus kompetitif di semua segmen. Nah, ini adalah mandat-mandat yang nanti akan saya share berpengaruh terhadap peran digital di syariah banking. Ya. Nah, jika masuk ke slide selanjutnya, di sini kita memperlihatkan aspirasi kita, jadi kita ingin bertumbuh secara organik maupun inorganik. Di 2025 target kita menjadi bank dengan 40 juta nasabah, dengan ROI 18-20% dan aset lebih dari 500 triliun. Ya, ini cuma sekedar untuk konteks saja. Selanjutnya ini mungkin yang sebetulnya menjawab agenda di slide selanjutnya. Nah, ini yang sebetulnya menjawab pertanyaan. Digital banking itu seperti apa sih? Apakah digital banking akan menjadi future of syariah banking? Di Indonesia dengan misi bahwa kita melayani seluruh nasabah, semua segmen, semua geografi, kita melihat bahwa tidak mungkin hanya melayani nasabah dengan channel fisikal saja atau channel digital saja. Jadi harus dikombinasikan antara channel fisikal dan channel digital. Memang kita sadar bahwa semakin lama tentunya peran channel fisikal akan semakin sedikit porsinya, sehingga nanti mungkin jumlah cabang akan semakin sedikit. Tapi kita melihat dengan ketersediaan infrastruktur yang ada, kesiapan juga nasabah-nasabah kita untuk menggunakan digital, tidak bisa serta-merta tiba-tiba semuanya jadi digital. Jadi intinya adalah digital dan fisikal akan goes in hand dalam melayani seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk perbankan syariah ini. Nah, untuk digital banking sendiri kita melihat ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah channel, sebagai channel, jadi sebagai interaction channelnya dengan nasabah. Nah, ini kita bicara mengenai super app. Tapi di Bank Syariah Indonesia kita juga melihat bahwa sebetulnya digital banking itu bukan hanya super app-nya, bukan hanya channel interaction ke depannya, tapi di belakangnya pun service-service kita harus bisa kita tawarkan ke channel-channel lain yang bukan milik Bank Syariah Indonesia. Oleh karena itu ada BaaS di situ, Bank as a Service, di mana kita membuat service-service yang bisa dikonsumsi oleh rekan-rekan atau partner kita selain channel yang kita miliki. Nah, selanjutnya, kalau ditanya ini kan semua orang membuat super app. Apa sih perbedaan antara super app-nya syariah dengan super app bank-bank lain atau fintech-fintech lain ya? Salah satunya adalah di sini saya harus sampaikan bahwa kita sebetulnya fokusnya ada 3 ya. Financial, social, dan spiritual. Pembeda kita di financial apa? Kita bisa menawarkan produk-produk yang terkait dengan emas. Misalnya tabungan emas, cicilan emas, gadai emas, itu kita bisa tawarkan yang tidak bisa ditawarkan oleh bank konvensional. Nah, selanjutnya yang kedua, yang poin yang penting juga adalah yang spiritual. Nah, spiritual ini memang bukan hal yang menghasilkan income, tapi kita melihat spiritual adalah sebagai facility atau feature untuk engagement. Jadi di mobile banking kita ada misalnya fitur adzan. Jadi setiap kali waktu sholat itu selalu ada notifikasi disampaikan. Juga arah kiblat misalnya, itu kita juga ada, kita munculkan di dalam mobile banking kita. Ada juz amma dan lain-lain juga ada di sana. Nah, itu kita harapkan menjadi pembeda. Kenapa? Karena kalau fitur-fitur ini ada di mobile banking bank konvensional akan agak aneh. Karena bisa jadi mengalienasi nasabah segmen yang lain. Kalau ini ada di bank syariah, itu karena kita adalah native-nya syariah, itu tidak ada isu. Selanjutnya, nah ini adalah Islamic ecosystem yang kita juga garap, ya. Jadi dari mulai masjid, pesantren, ziswaf, kemudian halal healthcare, halal trip, dan seterusnya, kita kerjasamakan dengan semua channel kita yang ada. Selanjutnya, ini mungkin slide yang paling penting ya dari presentasi ini, bahwa kita melihat fintech syariah ini adalah teman kita untuk berkolaborasi. Nah, di sini kita munculkan beberapa contoh saja, ada agregator, eKYC dan seterusnya. Cuma saya sadar bahwa ternyata yang namanya fintech di syariah ini atau fintech secara keseluruhan itu tidak mudah dikotak-kotakan.
Tadi pagi saya bicara dengan Pak Daniel tentang Moksa. Wah, ternyata Moksa itu nggak bisa diklasifikasiin jadi salah satu, bisa beberapa. Jadi maaf Pak, jadi nggak muncul namanya di sini, bingung saya mau masuknya di mana gitu ya. Tapi intinya adalah kita bisa masuk di semua lini dan spirit kita adalah kita mau berkolaborasi. Kalau P2P lending mungkin kita jadi penyedia dananya karena kita punya dana murah. Juga misalnya kalau kita ada tadi kita bicara scoring, kita tidak punya scoring nih, ada fintech yang bergerak di bidang scoring, kenapa nggak kita kerjasama juga gitu. Jadi banyak sekali yang kita bisa kerjasamakan, jadi kita melihat semua fintech, terutama fintech syariah adalah rekan-rekan kita untuk bekerja sama, untuk nanti kita bisa sukses bersama juga. Karena market Indonesia ini market yang besar, ya, dan juga masih growing sangat-sangat cepat. Mungkin segitu dulu dari saya, Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Saud atas pemaparannya yang luar biasa. Jadi ternyata udah banyak sekali ya Pak ya, kolaborasinya ya Pak ya. Baik kalau gitu, nanti kita dengar pengalaman kolaborasi yang lain ya. Baik kalau begitu Pak, sama kalau nggak salah tadi posisinya mau nomor 7 top 10 di Indonesia, kayaknya mau top 10 juga di global kalau saya nggak salah. Iya betul, sebetulnya kita punya aspirasi di 2025 itu kita ingin menjadi top 10 global Islamic banking. Jadi sekarang kita kalau nggak salah 13 atau 14 gitu. Jadi aspirasinya memang cukup tinggi dan kita akan bertumbuhnya tidak hanya organik, jadi bisa inorganik juga, jadi bisa lewat akuisisi juga. Ya, jadi Indonesianya bukan hanya sebagai market, tapi bisa jadi kita menawarkan service keluar betul ya Pak sekali. Jadi kita sekarang sudah ada kantor representatif di Dubai. Kita sedang menjajaki untuk membuka juga kantor di Madinah. Baik, jadi ini opportunity yang luar biasa juga buat teman-teman di fintech syariah ya. Betul. Untuk go global juga bersama dengan BSI ya Pak ya. Baik kalau gitu. Terima kasih Pak Saud atas pemaparannya. Baik, berikutnya kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Daniel Hartono yang punya platform inovasi keuangan digital yang luar biasa. Beliau terafiliasi dengan grup Astra Finansial. Silakan Pak Daniel, kita dengarkan pemaparannya. Ya, terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Daniel Hartono. Saya akan mempresentasikan mungkin sharing mengenai Moksa Mabrur gitu ya. Agak mirip sebenarnya dengan tadi super apps dari Pak Saud, tapi dari kami adalah lebih ke arah dari GIKD, Grup Inovasi Keuangan Digital, Bapak Ibu. Oke. Mungkin kita bisa mulai materi presentasinya. Baik, mohon bantuannya Pak Tiasa. Oke, hari ini saya ambil tema collaboration through wealth tech, evolving partnership between Syariah players, gitu ya. Jadi temanya menyambung tadi materi sebelumnya lebih ke arah collaboration kita di Syariah businesses. Oke, next. Ada 5 hal di sini yang akan saya sampaikan, mulai dari wealth tech platform sendiri. Mungkin dari rekan-rekan belum apa sih wealth tech platform, karena mungkin kita one of the kind-nya di Indonesia gitu ya. Kemudian sedikit saya akan touch mengenai Moksa, kemudian strategi dan partners yang saat ini sudah terafiliasi dengan Moksa, community menjadi basis pengembangan daripada Moksa, dan terakhir lebih ke arah strategi collaboration dengan regulation dan juga association. Oke. Yang pertama, jadi kami adalah bagian dari GIKD OJK, di mana di situ ada 87 players, Bapak Ibu, terdiri dari 15 kategori. Salah satunya adalah wealth tech, gitu ya. Di sini juga ada, kalau kita lihat dari pemain syariah, ada beberapa platform syariah yang berada di GIKD, seperti ada Aman, ada OneChef, eFunding, Takaful, dan teman-teman platform syariah lainnya. Kami saat ini ada di bawah wealth tech, di mana kalau kita lihat pemainnya itu mungkin baru Moksa sendiri. Secara total Moksa downloaders itu sudah di angka 14 juta sampai dengan sekarang, dengan MAU itu di angka 1,4 juta users. Kemudian kami sadar bahwa kami bagian daripada Astra Financial Group, kami memiliki beberapa produk finansial. That's why kalau kita lihat, even di kami punya Moksa konvensional, kita memiliki pojok syariah, di mana nanti akan cikal bakal daripada Moksa Mabrur. Oke. Next.
Secara vision to be leading all-in-one integrated platform, the best and complete financial solution in Indonesia, karena kami secara grup daripada Astra Financial memiliki 14 kategori produk Bapak Ibu, mulai dari 4-wheeler financing, 2-wheeler financing, insurance, dan terakhir kami memiliki juga e-money gitu. Jadi kita pengen bagaimana menggabungkan itu ke dalam satu application yang memang bisa diakses bersama oleh konsumen kami. Missionnya lebih ke arah to provide Indonesian mass market with a trusted platform, karena kalau kita lihat di finansial terutama trusted itu menjadi bagian yang penting daripada pengembangan aplikasi platform finansial di Indonesia. Kami launching di 2020, kemudian kita establish di bawah PT Astra Kreasi Digital di tahun 2021 Q1. Kemudian menariknya adalah kita baru untuk launching yang Moxa Mabrur itu di Q4 2021. Kita di November 2021 kita launching aplikasi Moxa Mabrur. Dan kita udah menjadi member bagian dari keluarga besar Asosiasi Fintech Syariah. Dan di 2022 di Q3 kita juga sudah ISO 27001 untuk Moxa Mabrur. Gitu. Ini menunjukkan juga bagaimana keseriusan daripada Moxa dalam mengembangkan aplikasi syariah. Oke, next. Kami menyebut diri kami lebih ke arah platform yang menemani life stage daripada konsumen kami gitu ya. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu mungkin dari kita ingat nggak beli motor pertama, kerja pertama kita beli motor gitu ya. Terus kemudian kita beli notebook, kita upgrade motor, kemudian kita pengen start our own businesses, menikah, beli mobil, sampai akhirnya kita pensiun atau memiliki keinginan untuk life protection buat keluarga kita. Dan juga ada kebutuhan sehari-hari. Bayangkan kalau semua kebutuhan daripada life stage daripada konsumen ini ada di dalam satu platform. Nah itulah kenapa kami mengenalkan yang namanya Moxa dan juga Moxa Mabrur ke dalam ekosistem platform digital. Oke. Nah ini menarik juga, mungkin menyambung juga dari tempatnya Pak Saud. Kita di sisi syariah kita di 6 besar secara global. Kemudian kalau kita lihat secara ekonomi syariah kita tumbuh 13,82% year on year di 2021. Namun kalau kita lihat secara kontribusi syariah kita baru di angka 11% dari total market. Ini terdiri dari banking, kemudian capital market, dan non-banking financial institution, teman-teman. Jadi 11% artinya cukup besar rasanya penetrasi syariah memang ke depan bisa kita garap bersama. Kemudian kenapa sih pertanyaannya kok Moxa punya konvensional dan kita punya Moxa Mabrur? Jadi kita tanya ke konsumen kita, Bapak Ibu, kita survei, ternyata dari konsumen kita itu 34% itu memilih sebenarnya untuk yang benar-benar platform yang syariah gitu. Nah, namun sayangnya dari yang kita tanya itu cuma 50% yang memang mengalami produk syariah gitu. Artinya 50% lagi belum pernah mencoba syariah. Dan kita tanya ke konsumen kita, kalau ada kita punya produk syariah, mau satu platform atau beda platformnya gitu. Dan majority 60% berbicara bahwa kita pengen aplikasi syariah tersendiri. That's why kita pisahin antara Moxa dengan Moxa Mabrur, Bapak Ibu. Oke. Nah kita akhirnya bikin yang namanya Moxa Mabrur. Jadi kalau Bapak Ibu cek di Android atau di iOS, kita memiliki 2 application sekarang. Jadi yang konvensional dan juga Moxa Mabrur yang memang berasal dari bahasa Arab, bahasa Mabrur yang artinya taat dan berbakti. Itu asal mula kenapa kita pakai Moxa Mabrur. Oke, next. Nah, beberapa produk dan feature yang ada di dalam Moxa seperti apa? Kita nggak menyebut diri kita super apps, tapi kita lebih mengarahkan kita well tech application, Bapak Ibu. Gitu. Jadi mulai dari financing, di sini kelihatan kita ada 2-wheeler financing, 4-wheeler financing, haji dan umroh financing, ada juga multi-purposes financing, gold financing dan housing financing, gitu ya. Yang berwarna hijau yang memang masih dalam pipeline kita. Kemudian untuk bank account, kita ada online account opening dari syariah banking. Salah satunya kolaborasi dengan dari tempatnya Pak Saud gitu ya, untuk yang bank account. Insurance, kita ada car insurance, ada life insurance, motorcycle insurance. Donation juga kita bicara dengan zakat. Kemudian kurban kita juga bisa purchase off daripada kurban gitu ya. Digital payment, enable payment method sama digital PPOB akan segera kita hadirkan di tahun depan gitu. Beberapa Islamic feature juga kita sudah ada saat ini di Moxa Mabrur. Mulai dari prayer time, terus kemudian arah kiblat, Al-Quran, mencari masjid dan juga doa harian gitu.
Dan kita juga yang menarik adalah bahwa kita sadar bahwa kalau kita berbicara mengenai syariah financing, tidak lupa ngomongin financial literacy gitu. Jadi kita ada pojok Mabrur, isinya mengenai financial literacy article dan juga Mabrur dictionary. Nah ini adalah glimpse daripada produk di Moxa Mabrur. Oke. Ini beberapa strategi kami. Jadi saya dan juga lebih ke arah Moxa percaya bahwa ke depan sebenarnya online dan offline itu akan menjadi satu. Jadi online O2O akan menjadi ke depan akan menjadi kiblat yang baru gitu ya. Karena memang basis daripada Astra Finansial sendiri memang memiliki presence offline yang cukup besar gitu. Jadi bagaimana menggabungkan keduanya ini menjadi salah satu strategi yang menarik buat Moxa sendiri pengembangan ke depan. Yang pertama di online strategi, bagaimana kita grab collaboration through our business partner. Jadi semua produk yang terlihat di Moxa kita tidak lakukan sendiri. Jadi kita berpartnership baik itu dengan Astra Ecosystem maupun di luar daripada Astra Ecosystem. Kemudian marketing pojok Mabrur pun tadi bagian dari part of daripada literacy gitu. Dan yang kedua adalah di offline strategi bagaimana fokus kami itu ke community itu menjadi salah satu yang menjadi penting karena pendekatan inilah yang menjadi yang cukup efektif kalau kita ngomongin bicara di ekonomi syariah. Oke, mungkin itu kalau dari Moxa Mabrur, Pak Rama. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Pak Daniel. Pak Daniel ini yang menarik nih tadi Bapak bilang secara aplikasi dipisah ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Apakah nanti kalau saya nggak salah ada rencana ke depan bahkan di dalamnya pun entity-nya akan terpisah atau seperti apa? Ke depan pun juga kita saat ini masih berada dalam satu PT Pak, tapi kita sudah pisahkan secara struktur organization-nya. Oke. Jadi saat ini memang kita lagi juga urus karena memang belum kita coba keluar gitu ya. Karena kita juga lagi ingin memiliki dewan pengawas syariah sendiri Pak Rama. Gitu. Wah, itu luar biasa banget ya inisiatifnya, mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana Pak ya kalau amin, gitu. Ini luar biasa benar nih inisiatif yang dilakukan sama teman-teman di Moxa Mabrur. Saat ini user base-nya udah sampai berapa Pak kalau boleh tahu Pak? Total user basis kita secara downloaders total gabungan ya 14 juta Pak. Wow. Hanya dalam waktu berapa tahun Pak? Itu kurang lebih kita di 2020 bulan Agustus, jadi biasa. Almost like 2 years ya. 2 tahun ya? Iya. 2 tahun ya, sudah hampir mendekati tadi Pak Saud ya, tadi 17 juta ya, luar biasa nih Pak ya. Long way to go Pak, tapi mudah-mudahan 11%-nya jadi meningkat terus Pak kalau gitu. Iya Pak. Baik, selamat kalau gitu Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel atas pemaparannya. Lalu kita di sesi yang berikutnya ya kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Ronald Yusuf Wijaya, CEO dari Etis Indonesia dan juga Ketua Umum dari Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Ronald. Baik, terima kasih Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik banget ya, tadi saya dengar presentasi dari Pak Saud dan Pak Daniel, namun sayangnya belum ada yang kolaborasi dengan platform saya nih. Maaf, bercanda. Jadi mungkin saya akan awali dulu ya, bicara tentang potensi kolaborasi diawali dari momentum yang sudah ada di Indonesia. Kita lihat trennya dalam 3 tahun terakhir, banyak sekali inisiatif pemerintah yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Contoh tadi kehadiran BSI. Dulu kami di fintech itu diragukan sekali bisa berkembang, karena dibilang bank syariah buku 4 aja nggak ada. Ada beberapa fitur yang harusnya dibutuhkan fintech, tidak ada gitu, pincang. Namun alhamdulillah ternyata sudah lahir BSI. Tentunya kita juga lihat kehadiran Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang memang sedang berusaha tadi ya mengorkestrasi teman-teman yang ada di stakeholder dan lain sebagainya untuk bisa berkolaborasi. Nah ini dampaknya seperti yang Pak Rama sampaikan di awal banget ya, bahwasanya Indonesia alhamdulillah tahun ini naik peringkat. Dari peringkat ke-4 ke 3 tahun ini di dunia sebagai negara dengan ekosistem fintech syariah terbaik di dunia. Di bawahnya Saudi Arabia dan juga Malaysia. Nah, uniknya saya punya pengalaman ya ngurus peraturan fintech di Malaysia dan juga di Timur Tengah. Saya sebetulnya nggak sepakat ya kalau Indonesia di posisi nomor 3. Kalau kita coba bedah, benar-benar bedah dalamnya, di negara lain itu mereka masukkan variabel-variabel yang tidak head to head dengan kita. Fakta nomor 1, Indonesia merupakan negara dengan fintech syariah terbanyak di dunia. Gitu ya. Di Saudi Arabia, peer-to-peer-nya aja nggak nyampe 5. Banyakan tuh konsultan, banyakan juga di payment dan lain sebagainya macamnya, itu dijadikan satu semua. Supaya angkanya inflated. Ini saya ngomong fakta ya, yang saya coba telah di dalamnya lagi. Malaysia juga kan kalau secara market jauh lebih kecil daripada kita. Bedanya apa? Kenapa mereka bisa di atas kita?
saya lihat ini dukungan pemerintah ya. Karena memang top down approach itu penting banget ternyata buat mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, dalam hal ini ekonomi digital syariah gitu ya. Nah ini mudah-mudahan Indonesia tetap bisa semakin baik, karena kita ngelihat kemarin gara-gara kita naik peringkat, teman-teman di kementerian dan kelembagaan jadi aware. Ini kita lagi kewalahan banget ini untuk menerima undangan sana sini ya, untuk tadi bicara diskusi bagaimana ini bisa kita teruskan momentumnya agar bisa lebih besar lagi. Itu fakta yang ketiga. Nah ini yang disampaikan tadi Pak Saud juga menarik ya, gimana Bank Syariah Indonesia sendiri sebetulnya targetingnya bukan hanya yang Muslim. Karena ada yang dulu pernah ada debat gini, kita lebih baik pakai nama Indonesia Fintech Syariah Indonesia, pakai syariah atau pakai Islamic? Kayak Bank Syariah atau Bank Islamic Bank. Kalau di Malaysia kan namanya Islamic Bank. Nah kita lebih milih syariah. Kenapa? Karena syariah itu lebih inklusif. Bukan hanya untuk Muslim saja. Karena syariah itu kan konsepnya. Gitu ya. Harapannya dengan seperti itu, yang non-Muslim pun mau dan bisa menggunakan jasa-jasa keuangan di syariah. Nah ini juga ada beberapa hal yang menarik fakta ya, bahwasanya Indonesia hari ini sedang didorong, pemerintah juga sedang bergerak, dari otoritas jasa keuangan juga sedang bergerak untuk mendorong kolaborasi antara peer-to-peer syariah dengan BPRS. Ada tren yang menarik ketika tahun lalu saya itu harus ketok pintu satu-satu untuk ajak kolaborasi. Tahun ini malah mereka yang duluan datangin kami. Bahkan saya nggak tahu di tim saya dibilang, Pak ini udah ada sekitar 10 list yang hubungin kita langsung. Wah ini ada apa nih? Ada tren ya, jadi ini udah mulai pendekatannya bukan hanya kita yang harus ketok pintu, kenalin diri dan lain sebagainya, ajak kolaborasi, tapi ini sudah saling melihat ada potensi mutual benefit ketika bekerja sama. Tentunya sebagai sebuah platform digital ini sangat mudah diintegrasikan. Kita lihat aja ya, waktu ketika fintech players itu dia haruskan kolaborasi dengan provider lain, seperti eKYC, innovative credit scoring, lalu juga ada digital signature. Nah mungkin ke depannya dengan para super app ini nih, bahwa tadi ya peer-to-peer bisa kerjasama dengan super app-nya BSI, super app-nya Muqsa Mabrur, dan lain sebagainya. Dan ini tentunya non-stop ya harus kita perjuangkan agar tadi kolaborasi digital ini akan berkembang lebih baik lagi. Mungkin demikian Pak Rahmat, terima kasih. Terima kasih Pak. Kita kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Pak Ronald, ini ada yang menarik nih sedikit nih Pak. Ini going global ya, apalagi tadi Global Islamic Financial Report tadi ya Pak ya, Global Islamic Fintech Financial Report tadi ya, yang dari Dinar Standard Pak. Ini kan kayaknya jadinya pemain fintech Indonesia ini benar-benar going global ya, dengan BSI-nya ya. Pak Ronald obviously kalau teman-teman tahu nih, Etis ini nggak hanya beroperasi di Indonesia ya Pak ya. Kalau nggak salah Etis nih bahkan baru dapat izin di Oman kalau saya nggak salah ya Pak. Boleh diceritakan Pak, ini opportunity-nya gimana kok? Kan market Indonesia-nya masih besar Pak gitu. Tapi kenapa mulai reach keluar gitu? Kira-kira strategic point-nya ada di mana Pak Ronald? Baik, saya rasa ini karena tidak bisa dibendung ya. Saya jujur kita dapat ke sana itu bukan kami yang pengen ke sana, tapi diundang. Karena dibilang, wah Indonesia ini udah proven banget ya, pertumbuhan fintech-nya itu dahsyat. Ketika saya ke sana, saya bandingin langsung ya, ketika ngurus perizinan itu ternyata Indonesia paling ribet, asli paling ribet gitu ya. Jadi waktu saya diundang, diajak ketemu regulator di sana, diskusi sama mereka, banyak hal mereka belum tahu gitu. Bagaimana teknologi-teknologi pendukungnya dan lain sebagainya, sehingga ya tadi kita sering sekali dijadikan benchmark. Dan Indonesia juga sangat unik ketika Indonesia saat ini memiliki asosiasi fintech paling banyak di dunia. Ya bukan hanya playersnya, asosiasinya juga. Di negara-negara maju, asosiasi fintech itu hanya satu. Singapura, Hong Kong, Jepang, itu hanya ada satu. Indonesia belum apa-apa sudah ada 4 nih. Ya, belum lagi nanti kalau inovasi keuangan digital makin banyak playersnya, harus ada asosiasi agregator, asosiasi eKYC dan lain sebagainya. Dan ini tren ya, bahwasanya ya tadi karena kita begitu kompleks sehingga kita banyak jadi acuan untuk negara lain belajar. Nah tadi di Oman ini menarik karena kami sebagai fintech pertama di Oman, ini saya ngelihat Oman itu kayak Indonesia tahun 2017. Ketika Indonesia itu baru ada peraturan peer-to-peer. Kan peer-to-peer lending itu kan dulu nomor 77 lahir tanggal 30 Desember 2016. Itu orang lagi pada liburan, muncul POJK 77 gitu ya. Nggak ada yang baca mungkin. Nah itu di 2017 berarti baru efektif. Nah Oman seperti itu. Jadi kita ketika bicara tentang crowdfunding, digital signature segala macam itu mereka masih, oh begitu ya. Gitu ya. Malah kan kita harus simplify penjelasan kita. Dan itu saya sharing di salah satu kampus terbesar Islamic Banking di sana.
Nah makanya ini mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan lah. Indonesia sudah beberapa step ahead. Semoga ini benar-benar bisa jadi percontohan ke depannya. Pak, jadi kalau gitu posisi Indonesia nih, kalau kita lihat kan Indonesia jadi presidensi G20 ya. Jadi sebenarnya nanti ke depan, in a way, in global Islamic fintech atau syariah fintech nih mungkin Indonesia bisa jadi salah satu leader. Kira-kira gimana Pak? Ya, amin ya robbal alamin ya. Amin. Ini tentunya juga harus dengan dukungan dari semua pihak ya. Bahwasanya tadi saya ngelihat trennya juga di luar negeri, beberapa perusahaan besar itu nggak harus yang hanya yang Muslim aja, yang running big syariah corporate gitu. Contoh ya, ada beberapa venture capital di negara-negara maju itu yang ternyata direktur investmentnya adalah non-Muslim. Tapi mereka ngerti banget tentang akad-akad dan lain sebagainya. Karena mereka ngelihat syariah ekonomi itu bukannya ekonomi umat Islam, tapi lebih ke ekonomi berkeadilan, lalu fairness dan lain sebagainya gitu ya. Sama ketika mereka melihat produk halal itu bukan produk yang umat Islam, tapi premium produk. Kenapa? Karena bukan hanya dilihat SOP-nya saja, tapi sampai kepada peri kehewanannya misalkan gitu ya. Nah ini saya pikir kita punya peluang itu. Baik, terima kasih Pak Ronald. Ini luar biasa ya teman-teman. Jadi memang syariah ya, kata-kata syariah tadi ya kalau kita simpulkan tadi bukan hanya milik orang Islam gitu ya. Jadi syariah menawarkan sesuatu yang lebih ethical ya, lebih berkeadilan ya. Dan ternyata Indonesia yang dicanangkan oleh pemimpin kita bahwa Indonesia nanti akan menjadi pusat ya, pusat industri dan ekonomi halal dunia, ini mungkin bisa kejadian juga di industri fintech ya. Jadi ini luar biasa. BSI sudah go global ya, Etis Group memang sudah base-nya, footprint-nya ada di beberapa negara ya. Mungkin juga nanti Pak Daniel bisa ekspansi juga ke Asia dan yang lain. Ini luar biasa teman-teman. Jadi ini satu hal yang memang menurut saya topik dan tema Indonesia jadi presidensi ini juga bisa kita mulai ya. Dan tentunya Pak bisa kita kasih masukan-masukan ya Pak ya ke regulator kita nanti ya, gimana mungkin Pak Saud nanti bisa sharing juga. Sesulit itu nggak sih Pak gitu ya, dibandingin ngurus di Dubai sama di sini gitu ya, nanti mungkin bisa sharing juga ya. Baik kalau gitu terima kasih kepada 3 narasumber yang luar biasa. Sebelumnya Pak izin saya mau menyapa nih, kita ternyata ada kehadiran juga dari teman-teman yang hadir secara online, secara daring nih. Ini tadi saya lihat ada lebih dari 100 ya. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang hadir via Zoom kita ya. Nah ini nanti sesi berikutnya, nah ini. Selamat datang Bapak Ibu yang hadir via Zoom ya. Nanti kita berikan aplaus nih teman-teman yang ada di sini ya. Jadi ternyata nih kita bisa disimak ya secara online ya, via daring, via Zoom juga ya. Nanti Bapak Ibu yang hadir via Zoom juga bisa titip pertanyaan juga ya. Baik kalau gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sih udah banyak nanya ya tadi. Sekarang mungkin giliran Bapak Ibu sekalian untuk bisa kita mulai dengan sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab kita akan mulai. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya ya sebelumnya. Baik, mungkin bisa dibantu panitia. Pak Saud, Pak Ronald, atau Pak Daniel ada yang mau ditambahkan sebelum kita dengarkan sesi dari pertanyaan? Sudah cukup? Pak Ronald ada yang mau ditambahkan? Cukup dulu. Baik. Kita kalau gitu kita dengarkan dari penanya yang ada di floor ya. Sambil kita menunggu ya, jadi kita juga mau ngasih tahu juga ya, kita di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia juga memang punya program-program ya, yang salah satunya yang kita punya ya saat ini ya Pak ya, AFSI Academic Partnership Program ya, itu dimana kita berkolaborasi untuk menumbuh kembangkan selain pemain-pemain di industri, kita turun juga ke grassroots, ke teman-teman di kampus ya Pak ya. Nah ini beberapa yang sudah hadir di sini, ada banyak Pak, gitu nanti tentunya bisa memperbesar ya ekosistemnya. Silakan Bapak yang mau bertanya. Ya. Sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Syawaluddin Al-Fahmi, alumnus dari Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Izin bertanya Pak, tadi terkait tentang pemaparan dari Pak Saud tentang Bank Syariah Indonesia. Sedikit bercerita sebelumnya di kampus saya, sebelumnya itu kami sedikit ada problematika khususnya di saya dari Fakultas Syariah ya. Kita kan banyak mengenal teori-teori tentang muamalah di dalam perbankan dan
dunia fintech syariah gitu. Nah, di kampus saya sendiri dengan notabene-nya Fakultas Syariah itu masih menggunakan sistem untuk pembayaran UKT saja masih menggunakan sistem di bank konvensional. Dan bagaimana menilik market pangsa pasar dari bank syariah maupun fintech syariah ke depannya ketika yang notabene-nya saja mayoritas PT KIN yang ada di Indonesia saja masih mempercayai terkait keunggulan yang ada ditawarkan dari bank konvensional ketimbang dari bank syariah. Yang kedua, kalau kita melihat lagi di mayoritas memang negara kita adalah negara Muslim, tapi apakah itu sebagai ada strategi pasar pula yang ditawarkan oleh bank syariah untuk menjaring nasabah di luar Muslim. Seperti itu, bagaimana cara pemasaran atau cara untuk menggait pangsa pasar di luar mayoritas agama Muslim gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Terima kasih, tadi pertanyaannya sangat bagus sekali Pak. Jadi yang pertama, memang tadi saya sempat singgung sedikit ya, bahwa sebelum BSI terbentuk, Bank Syariah itu dari sisi aset itu menempati mungkin posisinya belasan ya, malah di atas 20. Artinya apa? Artinya adalah dari sisi layanan itu agak sulit untuk bersaing dengan bank-bank besar. Saya yakin di Metro Lampung itu mungkin menggunakan salah satu dari 4 bank besar itu kan harusnya ya. Nah, akan sulit buat bank-bank yang lebih kecil ini untuk bersaing dengan bank 4 besar ini. Nah, kenapa? Karena misalnya dari sisi sistem Pak. Sistem itu kan kalau kita mau bangun sistem yang baik kan perlu modal ya. Kalau banknya kecil, modalnya tentu kecil juga. Jadi tidak bisa bersaing. Kemudian dari sisi misalnya pelayanan offline-nya, kantor cabang. Kalau banknya kecil, tentunya kantor cabangnya juga sedikit. Agak sulit jadinya. Kalau kita memposisikan kita sebagai nasabah korporasi atau nasabah institusi juga akan berpikir ya, saya mau pilihnya, oh sistemnya bagus, cabangnya ada di mana-mana, gitu kan. Nah, di 2021 ini insya Allah jadinya kemarin sedikit berubah. Kenapa? Kita sekarang punya bank nomor 7 dengan cabangnya di atas 1000 cabang sekarang. IT-nya memang kita masih ada PR nih Pak ya, semua rekan-rekan semua, bahwa dari 3 bergabung jadi 1, kita konsolidasi dulu. Nah setelah konsolidasi, alhamdulillah kita punya modal lumayan cukup, kita akan kita bilang sih masih playing catch up sebetulnya, masih ngejar. Jadi insya Allah, tapi yang namanya IT kan tidak seperti nambah cabang ya. Kalau nambah cabang itu mau jadi 2.000, 3.000 itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau IT itu bisa lebih cepat kita bertambah. Gitu. Jadi yang pertama kita akan mengejar ketertinggalan kita dari sisi teknologi sehingga setidak-tidaknya sama, tapi inginnya sih lebih. Ya. Jadi jangan nanti kita ingin dilihat tadi yang konformis. Kita itu dipilih karena kita syariah. Kita nggak mau ke sana nantinya. Kita ingin dipilih karena layanan kita tuh mumpuni. IT kita itu mumpuni. Ya, proses bisa cepat. Customer service-nya bagus. Nah, kita ingin ke arah sana. Memang kita mulai dari syariah dulu, dari konformis, tapi kita ingin mengarah ke universalis tadi, Pak. Ya. Nah, setelah ke universalis tadi pertanyaannya mau ke yang non-muslim seperti apa? Jawabannya layanan sama produk harus lebih baik daripada konvensional. Baru akan dilirik oleh rekan-rekan yang non-muslim. Nah, kalau kita lihat ini salah satu contoh saja di Malaysia, itu banyak sekali nasabah-nasabah non-muslim memilih Islamic banking di sana. Kenapa? Karena pelayanannya lebih bagus dan to certain extent itu pricing juga lebih bagus sebetulnya. Nah, tapi intinya kalau kita nyarinya adalah pelayanan. Pelayanan harus diperbaiki terus-menerus. Berikan kita waktu, kita sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya, tapi belum pada titik di mana kita
bisa bilang kita at par. Kita sedang menuju ke sana. Ya, kita rekan-rekan mohon bersabar dan mohon tetap setia dengan BSI ya. Gitu saya rasa. Baik, terima kasih Pak Saud. Pak Saud, saya mau nanya juga dong Pak Saud. Pak Saud tadi kan udah banyak mitra ya Pak ya. Kalau kita lihat mitra fintech yang udah bekerja sama ini cukup banyak Pak. Nah ini apakah BSI saat ini stop karena mitranya udah cukup banyak atau masih mencari mitra-mitra yang lain? Terus kalau mencari Pak, kira-kira mitra-mitra seperti apa sih Pak yang dicari sama teman-teman BSI dan terus keuntungannya buat teman-teman fintech ini apa Pak dengan berkolaborasi dengan BSI? Kenapa nggak mereka jalan sendiri, penetrasi sendiri, kenapa mesti berkolaborasi Pak? Mungkin bisa sharing Pak? Ya, mungkin tadi saya harus klarifikasi yang muncul di list presentasi saya itu belum tentu semuanya itu adalah potensi. Ya, jadi ada yang memang sudah kita bekerja sama, ada juga yang belum tapi kita berpotensi untuk bekerja samakan gitu. Seperti dengan Moxa Mabrum misalnya kita sudah bekerja sama tapi tidak muncul di situ. Nah, tadi fintech seperti apa saja yang kita ingin bekerja sama? Pertama saya rasa dari bisnis modelnya atau propositionnya. Jadi kita ingin cari memang fintech yang ini dia unik nih. Dia punya kapabilitas yang berbeda dengan yang lain. Apapun itu ya. Terus kemudian kedua tentunya kredibilitas ya. Kredibilitas dalam arti bahwa ya harus ada license-nya yang resmi dan seterusnya. Itu juga harus ada. Tapi kita terus terang saja kita inklusif sih Pak. Jadi siapapun ayo kita kerjasama, kita eksplor aja, ngobrol aja. Karena yang namanya fintech itu seperti saya bilang tadi, kita tuh nggak bisa segregasikan. Banyak sekali fintech ini unik-unik gitu. Jadi sebelum kita ketemu, kita eksplor, kita tidak akan tutup pintu. Kita akan selalu buka pintu. Nah kemudian tadi pertanyaannya, kenapa sih fintech ini ingin bekerja sama dengan BSI? Yang pertama adalah aspirasi kita untuk bertumbuh itu sangat besar sekali. Ya. Dan kita mengapresiasi bahwa pertumbuhan kita itu tidak mungkin kita lakukan sendiri. Saya ulang ya, tidak mungkin kita lakukan sendiri, harus dengan partnership. Nah, salah banyak partnership yang harus kita pursue adalah dengan fintech. Karena fintech ini setiap hari mungkin ada yang pikiran baru bikin lagi, bikin lagi. Kita harus kerjasama karena kita ingin juga nih selalu mengikuti perkembangan di pasar teknologi ini. Itu saya rasa Pak Rama. Terima kasih. Terima kasih Pak Saud. Kalau gitu saya double check ke Pak Daniel boleh nggak Pak? Nah ini mumpung lagi berkolaborasi Pak, tantangannya Pak. Ini kan saya dengar dari teman-teman pemain fintech nih masuk ke perbankan. Ini kita facing another different compliance and regulation requirements Pak. Sometimes it takes time ya Pak ya, bahkan to go live and go to market gitu. Pak selain itu yang tadi saya sampaikan ada nggak Pak tantangan-tantangan tersendiri yang mungkin dihadapi dengan berkolaborasi dengan salah satunya dengan BSI dibanding dengan Bapak berjalan sendiri? Boleh di-sharing Pak Daniel? Good question banget tuh Pak Rama. Nah kayaknya seringkali kita sering tanya tuh, kok kalau di sisi Moxa lebih banyak pemainnya kok Astra semua gitu. Nah, jadi sebenarnya lebih ke arah ada dua sebenarnya Pak Rama. Satu sebenarnya dalam hal kolaborasi tadi Pak Saud sudah ngomong mengenai teknologi yang dipergunakan. Nggak semua kalau kita lihat lembaga institusional itu mengembangkan kayak punya teknologi API basis. Nggak semua Pak Rama. Nah, that's why itu yang menyebabkan kenapa sebenarnya para pemainnya ini banyak, tapi nggak semua bisa langsung terkolaborasi lebih cepat gitu. Satu dari sisi teknologi. Kedua, kalau kita ngembangin, misalnya API udah punya, tapi kalau kita mau cantolin API development itu kan juga butuh kompetensi, butuh biaya juga, butuh time development gitu. Nah itu juga menjadi salah satu challenge kedua. Jadi API-nya sendiri nggak semua produk punya. Kedua, effortnya sendiri sebenarnya juga nggak mudah gitu. Dan yang ketiga sebenarnya lebih ke arah daripada masing-masing daripada segmen usersnya kan berbeda-beda, Pak Rama. Jadi bagaimana menemukan satu segmen atau ekosistem yang saling bisa melengkapi, Pak Rama. Tadi mungkin bahasanya lebih ke arah visi misinya sama nggak sih sebenarnya gitu.
itu juga sebenarnya menemukan itu juga sebenarnya cukup challenging gitu. Saya rasa kayak misalnya banking gitu ya. Banking misalnya kan punya segmen konsumen yang berbeda dengan yang misalnya non IKNB, non banking gitu. Karena mungkin kalau ngomongin IKNB, majority sebenarnya masyarakatnya adalah menengah ke bawah sebenarnya. Mulai dari grassroots community gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin banking, kita ngomongin pasti yang udah tier 1, tier 2 city gitu sebenarnya. Cuman mungkin kalau BRI mungkin sampai tier 2, tier 3 city ya kalau di BRI gitu ya. Jadi kalau seandainya bisa kolaborasi gitu ya, bayangin. Artinya kan lengkap segmen nih. Jadi, nah kita harus mungkin menemukan yang komplementari tersebut Pak Rama, sehingga tadi bisa saling bisa melengkapi. Dan terakhir mungkin adalah use case Pak Rama. Jadi kita kan nggak cuma sekedar mencantolkan atau mengkolaborasikan, tapi sebenarnya journey-nya, seamless-nya ke konsumen, benar nggak bisa menjawab pain point yang dibutuhin konsumen. Itu juga menjadi, saya rasa menjadi penting gitu. Jadi koneksi benar, tapi bagaimana itu benar-benar bisa digunain sama konsumen gitu ya. Mungkin itu sih Pak Rama, kalau dari saya Pak Rama. Si compliance Pak, gitu. Ini dukungan dari regulator gimana untuk kolaborasi antara industri perbankan dengan fintechnya, kalau boleh tahu Pak Daniel, pengalaman Pak Daniel. Oh oke. Kalau di saya kan berada di bawah, Moxa berada di GIKD Pak. Sangat didukung Pak, sangat didukung. Jadi sebagai contoh kemarin bagaimana kita koneksi dengan open bankingnya bank gitu ya. Walaupun kita di BSI kita belum sampai open API, tapi bagaimana OJK memfasilitasi itu Pak. Jadi kita diketemuin juga dengan OJK perbankan, dengan OJK GIKD gitu ya. Kita kolaborasi gitu di situ untuk menemukan sebenarnya gimana sih secara regulasi yang fit di situ. Termasuk juga kan itu kan juga setiap pengembangan produk kita kan harus berizin kan Pak ke OJK gitu ya. So far selalu dimediasi Pak dan diberikan masukan yang positif gitu sehingga tadi kolaborasi kita bisa lancar gitu ya. Gitu. Terima kasih Pak Daniel. Jadi buat teman-teman ya existing players ya, bahkan yang lain Pak Ronald juga bahkan yang belum masuk harus masuk ya Pak kayaknya ya. Gitu ya. Perlu dieksplor Pak kayaknya. Gitu ya. Jadi ini satu hal ya, karena kan hari ini topik kita gimana kita bisa growing the market together ya Pak ya. Kita bisa growing the market together. Emang banyak tantangan-tantangan ya. Saya sendiri juga tahun lalu juga sempat berkolaborasi dengan BSI juga gitu ya. Jadi tantangan-tantangan ini harus kita hadapi bersama ya Pak ya gitu. Dari pemain, dari user juga mungkin ya, dari regulator ya, karena memang menuju ke sana ya kita harus bersama-sama ya, membangun bersama-sama. Baik. Selanjutnya mungkin saya tanya dari floor, ada yang mau bertanya lagi? Baik, ada Bapak di belakang, nah Bapak yang di belakang juga mungkin ada dua penanya, dan juga jangan lupa teman-teman dari Zoom boleh jika ada pertanyaan nanti bisa ditulis di sana ya. Silakan. Ya, baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Chorki dari Vida. I would like to have a question for Pak Ronald dan juga Pak Daniel. Mungkin pertama ke Pak Ronald, bicara mengenai etis, saya tertarik untuk tahu karena if we look at the website dari total pendanaan dan juga total pengguna, it's nice to see, dan juga TKB 90-nya juga lebih dari 99%. Pertanyaan saya lebih ke Indonesia. Besar sekali, it's such a big country, opportunity-nya besar. Di industri Bapak sendiri ada beberapa good player. Wondering if you can share to us apa strategi dari etis untuk bisa mendapatkan customer yang lebih luas, yang lebih besar, karena Indonesia kita tahu kebutuhan masyarakat akan crowdfunding juga semakin besar. Itu pertama. Kemudian pertanyaan kedua saya sebenarnya untuk Pak Ronald dan juga Pak Daniel. Kalau bicara isu keamanan digital, kita tahu bahwa Kemenkominfo sudah bicara mengenai antisipatif dalam mencegah kebocoran dan memperkuat firewall, Pak. Kalau boleh tahu dari Pak Ronald atau Pak Daniel, apa yang sudah dilakukan Moxa dan etis sih? Kita penasaran pengen tahu untuk isu keamanan digital ini atau cyber security. Terima kasih. Langsung pertanyaan berikutnya. Oh, saya jawab dulu ya. Baik, tadi terima kasih atas pujiannya. Baik, kalau dari kami sendiri memang etis ini bisa dibilang salah satu yang paling tua ya, tapi mungkin belum sebesar teman-teman yang lain. Nah ini nyambung sama
statement saya di awal bahwasanya hari ini bukan hanya kami yang datang satu-satu untuk ketemu dengan teman-teman di BPRS, tapi BPRS langsung ke kami. Ini sebetulnya jadi wajar gitu. Karena kan jumlah peer-to-peer syariah di Indonesia hanya ada 7. Sedangkan jumlah BPRS di Indonesia ada sekitar 165. Nggak mungkin mereka hanya kerjasama dengan satu fintech, 2 fintech. Mungkin bisa jadi semua itu akan dapat kebagian atau dapat trickle down efeknya. Nah ini sudah mulai berasa tuh. Karena tadi pemainnya sedikit, ini ekosistem sedang bertumbuh, maka akan terjadi eksplorasi tadi ya, potensi seperti apa dan cocok-cocokan dengan yang mana. Nah ini yang pertama. Dan kedua tadi mengenai bagaimana strategi kami ke market, tentunya kami berusaha tadi ya memberikan layanan terbaik juga dengan diferensiasi produk dari teman-teman peer-to-peer lain. Memang di peer-to-peer syariah ini penyelenggara ada 7 dengan produk yang berbeda-beda. Nah nanti tinggal masyarakat memilih mana yang paling serak buat mereka. Karena kan bicara ini kan bicara user experience. Gitu ya. Sama aja ketika kita belanja online, ada yang sukanya pakai yang hijau, ada yang sukanya pakai yang oranye, ada yang sukanya pakai yang merah. Itu akan ditentukan oleh market sendiri. Tapi kita tetap harus berusaha tadi memunculkan value proposition masing-masing. Mungkin saya langsung izin yang kedua ya, tadi mengenai isu keamanan digital, di mana memang kalau platform peer-to-peer syariah sendiri, memang itu sudah diharuskan, sudah tersertifikasi ISO 27001, ya, mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Ini penting banget karena kalau kita lihat faktanya, ternyata kebocoran data itu katanya ya 95% itu adalah dari internal, bukan dihack, bukan diambil sembarangan. Nah jadi penting banget ketika internal kita ini sudah comply, ya sudah solid dan memang bisa diaudit juga, gitu ya. Bagaimana kita melakukan semua SOP kita. Karena begitu ketahuan ada SOP yang dilanggar, habislah kita. Jadi ini memang udah jadi sebagai default dari peer-to-peer syariah di Indonesia. Dan ini agak beda di luar negeri. Entah kenapa di luar negeri belum ada kewajiban atau mandatori untuk pakai ISO 27001 ini. Walaupun harusnya punya gitu ya. Nah inilah kenapa saya bilang tadi Indonesia in some ways rigid, bukan ribet ya tadi ya, saya koreksi, rigid sampai di level tadi ini sudah dipikirkan end to end-nya. Kok bisa gitu? Saya rasa wajar ya, karena Indonesia ini gede banget. Kalau kita lihat daftar calon penyelenggara yang sedang daftar ke OJK atau BI, itu angkanya ratusan mungkin ribuan. Sedangkan contoh di negara tetangga kita di Malaysia, itu setiap tahun hanya mengeluarkan izin maksimal 6 atau 7. Pakai kuota gitu. Kalau di sini nggak ada kuotanya. Ya kan? Di Malaysia tahun ini kalau nggak salah akan ada izin peer-to-peer. Hanya dikasih slot 6. Jadi orang silakan daftar. Di Indonesia ya tadi kita sambil nunggu ya, kan ada SCF segala macam, ini udah angkanya udah puluhan yang sudah mendaftar gitu ya. Mungkin demikian, terima kasih. Oke, nambahin ya Pak Ronald, Pak Coki, thank you pertanyaannya. Setuju tadi Pak, jadi sebenarnya kalau lihat kasus cyber security gitu ya, ada beberapa hal sebenarnya, tapi kalau saya menyoroti ada 2 hal Pak, 3 sebenarnya. Pertama tadi people, setuju karena beberapa kasus daripada cyber security karena memang isu ada kesalahan prosedur sebenarnya di situ. Yang kita lakukan adalah satu, kita apply ISO 27001 karena sebenarnya kita pengen berharap bahwa sebenarnya ada behavior yang berubah mengikuti 27001, bukan auditnya tapi lebih karena behavior dalam hal kita bekerja, people kita bekerja. Seperti misalnya bagaimana contoh gampang adalah email phishing Pak, gitu. Jadi kita senantiasa dengan ada ISO 27001 kita lakukan email phishing. Jadi begitu dia salah buka email gitu ya, yang bukan seharusnya, itu kan bisa akhirnya nanti kan secara security bisa ke breach kan Pak. Itu salah satunya di ISO 27001. Itu dari sisi people Pak. Kedua dari sisi prosesnya pun sebenarnya governance daripada fintechnya sendiri itu juga harus benar. Dan artinya misalnya contohnya dalam penyimpanan hal data pribadi Pak. Nah, ketika kita berpartnership atau bercollaboration, pasti kan sebenarnya ada pertukaran data di situ Pak, gitu ya. Nah itu yang saya bilang bahwa governance-nya harus berjalan. Seperti misalnya satu adalah konsep paling simple aja. Dalam hal kita pertukaran data harus ada hashing. Jadi artinya personal identification dari seseorang itu nggak boleh telanjang dibuka Pak. Misalnya nama, nomor handphone itu nggak boleh dengan telanjang dibuka. Itu harus ada di hashing gitu. Jadi pertukaran data kita harus menggunakan secure code atau hashing tadi Pak. Itu secara governance. Itu memang harus disetting dari regulation si perusahaan sendiri dan berprosesnya sendiri. Dan yang ketiga mungkin menurut saya adalah dari sisi teknologi Pak.
Pemilihan daripada teknologi terutama di fintech menjadi penting gitu ya. Pertama, kalau kita lihat kan fintech sekarang diperbolehkan untuk kita taruh kita punya server kan di cloud gitu ya. Tapi memang harus ada di premisesnya ada di Indonesia gitu ya. Nah, beberapa provider cloud ini juga memiliki tech stack yang berbeda-beda atau security stack yang berbeda-beda gitu. Nah, contohnya kalau kita pakai Ali Cloud, dia memang ada beberapa defenses gitu ya, yang produk yang dia tawarkan supaya mendefense dari cyber security tadi, Pak. Gitu. Jadi 3 hal tersebut sih Pak, sama memang terkait dengan teknologi juga senantiasa kita lakukan pen test. Jadi penetration test juga kita lakukan juga secara berkala, baik itu dari kita punya website maupun application-application yang langsung berhubungan dengan konsumen gitu. Jadi mitigation 3 hal itu rasanya tadi menambahkan Pak Ronald itu yang harus dibutuhkan sebenarnya tadi untuk menjawab security issue tadi Pak Coki. Thank you, semoga menjawab Pak. Terima kasih Pak Daniel. Pak Saud ada yang mau ditambahkan Pak? Terima kasih. Bapak Ibu kita merespons dulu, ada pertanyaan ini dari Zoom ya. Ini ada Bapak M. Taufik dari Universitas Tanjung Purani di Kalimantan ya. Ini izin bertanya. Akuisisi merupakan salah satu yang membuat pertumbuhan fintech syariah. Pertanyaannya, bagaimana sistem akuisisi fintech syariah di dalam dan di luar negeri? Nah, ini mungkin bisa ke Pak Ronald dulu mungkin. Oh, maksudnya di sini mungkin customer acquisition ya? Customer acquisition ya Pak. Ya. Baik, ya kalau bicara tadi ya, ini ekosistem digital, ini semuanya bisa sangat memungkinkan terjadi. Gitu ya. Yang penting tadi kita punya value proposition, juga kita bisa go to market dengan baik. Dan tadi ya kalau bicara gini, kan yang paling sulit itu adalah bangun habitnya. Bisa download tapi bisa itu nggak kepake. Itu yang paling sering gitu ya. Itulah kenapa banyak players tadi katanya bakar-bakar uang, ya kan kasih promo buat apa? Secara subliminal itu membangun yang namanya habit, ya kan? Orang jadi nggak sadar tiap kali ke coffee shop ada OVO nggak, ada GoPay nggak gitu ya. Ini, nah sama ketika kami di peer to peer yang kami coba hari ini push gitu ya, kami dorong ketika misalkan ada borrower gitu ya, kami kan pembiayaan UKM, kita nggak mau pampering UKM dengan cara kita ambil dokumennya terus kami yang upload, nggak, kami ajarin. Pak, ini uploadnya ke sini, ini ke sini. Kenapa? Karena kami sedang membangun habit. Ya ini memang nggak mudah sama sekali ya. Kita harus ngajarin karena orang banyak sekali yang fintech aja baru ngerti, disuruh apply dengan segala submissionnya segala macam, tapi somebody has to do it. Jadi sehingga nanti masyarakat lama-lama terbiasa. Sama ketika bicara tentang pembiayaan peer-to-peer ada resiko, karena ini kan profit sharing dan risk sharing gitu ya. Kita harus edukasi, bukan ajarin ini pasti untung, ini pasti untung. Itu misleading banget. Ada resikonya. Nah jadi ketika kita promosi, kita harus sampaikan apa adanya. Karena tadi jangan sampai seolah-olah nih, oh katanya etis bagus ya, atau mungkin ada alami juga bisa lihat di belakang tuh teman-teman ya. Jadi ketika memang ada project yang memang default atau segala macam, itu memang harus apa adanya, karena itu real sektor. Gitu ya, kami tidak pernah menjamin segala macam. Nah ini edukasi-edukasi yang sedang kita upayakan. Iya, Pak nambahin. Jadi kalau acquisition pasti tadi kalau kita ngomongin digital acquisition pasti kita ngomong gak jauh dari Meta, Google gitu ya. Itu kita lakukan secara fintech gitu ya. Tapi setuju, tapi conversionnya boleh dibilang rendah Bapak Ibu. Jadi kalau kita selaku pemain fintech ya conversionnya bisa dibilang rendah lah. Makanya kita harus cari sebenarnya akuisisi metode yang tepat apa. Jadi tadi saya setuju dengan collaboration ini nggak hanya dari si produk kita bercollaboration, tapi bagaimana antara pemilik ekosistem atau pemilik daripada community ini bekerja sama dengan fintech. Sebagai contoh misalnya di Filipina itu kalau nggak salah ada satu dia bekerja sama dengan cold storage gitu. Jadi nelayan-nelayan ini kan ada cold storage-nya dia. Nah cold storage itu sekaligus nanti dia bisa nyalurin dana karena dia tahu sebenarnya berapa sih ikan yang ada di situ, penghasilannya seperti apa. Kemudian kerjasama dengan fintech gitu ya untuk memberikan seperti itu. Artinya kan sebenarnya acquisition-nya bergerak dari sisi tadi cold storage dan daripada nelayan-nelayan di situ gitu. Jadi pendekatan community menjadi penting. Kedua misalnya seperti e-commerce, bagaimana kita bekerjasama dengan pelaku e-commerce dan memberikan modal atau capital kepada merchant-merchant gitu. Itu menurut saya yang mesti harus lebih banyak dikedepankan selain daripada tadi secara acquisition branding awareness yang memang dari Facebook atau Google. Tapi against nice to have Pak, tapi kalau dari saya sih lebih ke arah community basis ya Pak. Nah itulah pentingnya collaboration, not only the product but tapi community-nya juga harus bisa gabung collaboration Pak.
gitu Pak Rama. Karena langsung dan berkesinambungan terus ya kalau ini ya. Oke, Pak Saud, izin Pak, kalau di BSI sendiri gimana tuh Pak ngedorong literasinya? Ini kan salah satu problem di kita nih literasi keuangan syariah ya. Apalagi fintech syariah nih kalau kita bicara Pak. Apa yang dilakukan sih sama BSI ini tentunya? Silahkan Pak. Ya, mungkin salah satu kelebihan kita dibanding teman-teman dari fintech karena kita sudah ada offline channel yang lumayan ekstensif ya, ada cabang-cabang. Dan kita sadar bahwa tadi seperti sempat disampaikan juga bahwa literasinya untuk syariah produk atau syariah banking ini cukup rendah ya. Yang kita lakukan sebenarnya kita pergunakan semua channel yang available. Jadi kita ada channel online juga kayak misalnya lewat YouTube, terus kemudian Instagram, Facebook gitu ya. Cuman mungkin itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain juga. Yang kita lakukan berbeda adalah di offline kita. Jadi kita pergunakan channel-channel kita yang di cabang ini untuk melakukan literasi juga. Karena secara natural sebetulnya itu harus dilakukan karena begini, kita itu kan sebetulnya ada target juga dari sisi bisnis itu meningkatkan pembiayaan misalnya, meningkatkan pendanaan. Nah, ketika kita menawarkan produk-produk kita, tentunya sebelum nasabah kita itu tertarik untuk mengambil produk kita, kan harus dijelaskan dulu produk kita itu apa, akadnya seperti apa. Nah, itu juga dilakukan sebetulnya. Jadi ada yang secara natural dilakukan, tapi ada juga yang effort secara formal ya, secara formal kita buatkan sesi-sesi untuk literasi. Jadi sebenarnya kombinasi antara online dan offline sih, Pak Rama. Kan Pak Saud mengenai ini akad nih Pak ya. Pak, ini pertanyaan menggelitik, saya mau tanya ketiga-tiganya nih ya. Ini kan inovasinya terus berjalan ya. Nah ini cuma kan kita bicara kalau di syariah ini ada fatwanya nih ya. Fatwa tentunya dari otoritasnya ya, dari Dewan Syariahnya dan lain sebagainya. Ini bagaimana responsnya terhadap inovasinya? Apakah they are catching up? Apa sejauh ini ada tantangan tersendiri? Mungkin sharing tiga-tiganya Pak ya, dari mungkin bisa dari Pak Saud dulu mungkin. Singkat aja Pak. Ya, untuk kita sih sebetulnya ini kan sebetulnya terkait dengan DPS kita ya, Dewan Pengawas Syariah kita. Sampai saat ini sih Dewan Pengawas Syariah itu cukup progresif ya, cukup progresif. Jadi beliau ini melihat juga perkembangan di market seperti apa, tanpa melupakan dasar-dasar dari fatwa tersebut juga. Jadi sampai saat ini sih, alhamdulillah masih sangat didukung lah, gitu. Ya, dari saya juga kurang lebih merasakan hal yang sama ya. Dalam hal ini DSN juga udah melek banget gitu ya, bahwa ada kebutuhan ini, ada dinamika pemanfaatan teknologi segala macam, dan itu saya rasa sudah sangat suportif. Kedua di regulator kita, misalkan di OJK gitu ya, itu kan ada pengawas Departemen Non-Bank Syariah. Mereka juga bertugas memastikan bahwa tadi compliance atas fitur-fitur kita juga dijalankan, termasuk SOP-nya. Demikian Pak Rahmat. Ya. Mungkin sama seperti Pak Saud juga dan Pak Ronald, jadi tergantung sama DPS kita. That's why tadi salah satunya kenapa kita butuhin DPS gitu ya, Pak Rama. Jadi memang sekarang kalau dari sisi, kalau contohnya sebagai Moksa gitu ya, sebagai agregator, kan memang kita menerima commission gitu ya. Jadi memang akadnya berbeda dengan misalnya akad pinjaman gitu ya. Jadi kita pakai akad jualah gitu. Jadi memang tapi sekali lagi balik, kita lagi assess sih sebenarnya setiap akad yang ada di produk-produk kita. Tapi so far tadi sangat progresif dan dari DSN pun juga udah cukup banyak akad-akad yang memang bisa merepresent dari platform kita, Pak Rama. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Baik, ini karena waktunya sudah di penghujung, kita mungkin saya buka satu penanya terakhir ya dari floor dulu mungkin. Silakan Bapak. Habis ini mungkin dari 3 pembicara saya minta siapkan closing remarks terakhir Pak, mungkin 1-2 menit ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adrian. Izin bertanya mungkin khusus ke Bapak Ronald. Tadi terkait pemaparan adanya 4 asosiasi fintech di Indonesia, kalau nggak salah. Mungkin mohon koreksi ya kalau saya salah dengar. Nah, mungkin saya tanyakan tadi kan ada sedikit disinggung juga di beberapa negara besar ataupun negara lain asosiasi fintech tersebut hanya ada 1. Sedangkan di Indonesia ada lebih dari 1. Tadi disebutkan kurang lebih ada 4. Nah, mungkin di sini apakah
itu sebuah advantage bagi Indonesia ataupun bagi asosiasi tersebut, dan mungkin apa sih benefitnya bagi secara umum bagi negara kita di Indonesia ini dengan adanya 4 itu dibandingkan negara lain saja yang hanya ada 1. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan agak sensitif. Jadi memang kalau kita lihat sejarahnya kan memang awalnya hanya ada 1 ya. Namun ternyata waktu itu dianggap perlu ada yang khusus. Karena waktu itu kan fintechnya banyak banget nih. Dan ternyata di pucuk-pucuk manajemen si asosiasi itu mungkin nggak semuanya relevan. Contoh misalkan waktu itu ketuanya di payment, tapi lagi dia minta OJK untuk bahas peer to peer, nggak nyambung. Maksudnya bukan kurang relevan jadinya. Gironya pasti berbeda sama memang penyelenggaranya. Sehingga waktu itu diputuskanlah OJK minta ada asosiasi khusus peer to peer, gitu ya, namanya AFPI. Nah, ada AFTEK, AFPI, AFSI, dan ALUDI terakhir. Memang kita lihat ada benefitnya, yaitu OJK yang dalam hal ini punya departemen khusus untuk masing-masing cluster, itu bisa dengan lebih harmonis gitu diskusinya. Karena kepentingannya sudah jelas gitu kan ya, dibandingkan kalau memang tadi karena dicampur-campur seperti itu. Namun kita ngelihat trennya, kelihatannya mungkin nanti ada titik di mana kita harus sinkronisasi kembali. Tapi memang karena tadi ya, saya ngelihat bahwa Indonesia begitu banyak yang sedang mendaftar menjadi penyelenggara, di regulator kita pun jadi cepat pintar gitu. Ya kenapa makin lama makin sulit? Karena tiap hari mereka dapat informasi baru, praktek-praktek jenis baru, ya kan, fitur-fitur baru, dan ini dipaksa supaya mereka harus catching up nih. Jadi sebelum melebar kemana-mana udah harus bikin pagar-pagarnya dulu. Nah ini kita lihat aja ya, saya juga belum tahu, kemarin baru didiskus setelah off session gitu ya, khusus dengan teman-teman regulator. Kita akan lihat bagaimana ke depannya, tapi memang hari ini sepertinya masih cukup relevan ketika tadi masing-masing asosiasi ini dikhususkan gitu, supaya gironya sama, semangatnya sama, intensinya sama, dan tadi untuk kepentingan industri yang memang saat ini sedang berkembang terus. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih atas pertanyaan yang sudah dari floor dan dari Zoom ya. Sekarang kita udah di penghujung acara, Bapak-Bapak sekalian. Saya pengen Bapak-Bapak bisa menyampaikan 1 menit closing remarks, Pak. Jadi ke depannya bagaimana kolaborasi kita ke depan dan visionnya mungkin kira-kira. Silakan Pak Saud. Ya, mungkin ada 3 hal yang mungkin bisa saya sampaikan untuk closing remarks ini. Yang pertama adalah saya ingin reiterasi ya bahwa market untuk perbankan syariah ini, atau mungkin bukan perbankan ya, syariah finance ya, karena bukan hanya bank, fintech juga bisa masuk, itu sangat besar sekali, masih sangat besar sekali. Nah, ini leading ke poin nomor 2. Akan tetapi dengan market yang besar ini, kita perlu kerja keras untuk merealisasikan potensi yang ada. Ya, karena literasi masih rendah, inklusi masih rendah, kemudian kapabilitas juga kita masih perlu ada banyak pekerjaan rumah. Nah, tapi poin ketiga ini juga yang penting adalah bahwa adalah kunci kolaborasi antara perbankan dan fintech yang untuk tadi merealisasikan potensi tadi. Karena perbankan tentunya tidak bisa bergerak sendiri. Ya, dan itu perlu fintech yang mungkin lebih agile, lebih cepat, lebih banyak lagi bisnis modelnya. Kalau bekerja sama itu akan bisa merealisasikan potensi perbankan syariah atau Islamic finance yang ada di Indonesia. Saya rasa dari saya segitu. Terima kasih. Ya, dari saya mungkin terkait dengan hari ini ya, saya terus terang cukup kaget dikasih ruangan utama nih buat breakout session, dan alhamdulillah rame. Karena di tahun sebelumnya kita dapat ruangan lebih kecil dan sepi gitu. Dan ya alhamdulillah, jadi ini baik sekali ya, kita lihat ada animo dan antusiasme dari semua pihak. Ini juga berkaitan dengan tadi tema hari ini untuk kolaborasi. Karena di Islamic Economy sendiri atau di Islamic Fintech sendiri, ini bukan waktunya competition tapi competition. Ya, kita di sini kita lagi tidak berkompetisi karena marketnya masih besar banget gitu ya. Sehingga saya ngerasa bahwa ini udah terjadi nih, ada cross selling. Contoh saya dengan teman-teman di Alami gitu ya, kita sama-sama tahu mungkin Alami ada produk yang kami nggak punya. Ketika ada mitra yang masuk ke kami, ini nggak cocok di kami lempar ke mereka. Jadi benar-benar bisa didorong seperti itu, competition insya Allah. Terima kasih. Bagus banget gitu ya. Tadi saya kaget sih, kita posisi nomor 3 ya secara ekonomi syariah ya. Wah keren banget, saya baru tahu dari Pak Ronald gara-gara hari ini Pak. Jadi setuju banget tadi kolaborasi, tapi ya menyeluruh gitu ya. Kalau
dari pemain syariah. Karena tadi kalau kita lihat 11% penetration kita kan nggak hanya dari fintech, tapi juga dari perbankan, dari IKNB, dari insurance juga, dan juga dari pasar modal. Jadi rasanya kalau keseluruhan daripada semua pemain ini bisa berbarengan gitu ya, bersatu gitu ya, dan salah satunya bisa dengan platform yang ada di bawah fintech gitu ya, itu akan menjadi satu yang indah banget gitu ya. Nah, saya juga berharap bahwa dengan ada acara seperti ini tadi akhirnya ekosistem tadi terbentuk Pak, mulai dari regulasi, asosiasi, para pemain dan konsumen, sehingga kita bisa menjadi membuat satu pohon rindang. Istilahnya pohon rindang itu buat apa? Buat pertumbuhan daripada syariah ekonomi di Indonesia gitu ya. Dan yang ketiga mungkin lebih tadi kata-kata yang sustainability, lebih ke arah berkesinambungan itu sesuatu yang poin penting gitu. Bukan berarti harus sekedar ada produk dan layanan syariah yang ada, tapi benar-benar bisa berguna, bisa bermanfaat gitu ya bagi konsumen. Itu juga menjadi salah satu yang penting gitu. Mungkin 3 hal itu kali ya Pak Rama. Terima Ya, kasih terima kasih. sekali lagi Pak Daniel. Baik, hadirin yang hadir, yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah buat 3 narasumber kita, Pak Saud dari BSI, Pak Ronald dari Etis, dan Pak Daniel Hartono dari Moxa. Ini luar biasa, kita udah di penghujung acara ya, jadi hari ini memang bahagia banget ya kita di AFSI ya, ternyata teman-teman sesi kolaborasi ini dengan topik kolaborasi ini benar-benar powerful ya message-nya, apalagi kita nggak cuma omongan aja ya, ternyata kita menjadi pemain global ya. Pak Daniel nanti perlu saya sharing Pak datanya kalau gitu Pak ya, GIFT-nya tadi ya, dan tahun depan harusnya nomor 2 atau bahkan nomor 1 harusnya kalau kita sama-sama ya. Dan insya Allah Pak Ronald, AFSI akan mengambil peran utama ya Pak ya, salah satu penggerak ekonomi syariahnya tadi bersama dengan KNKS, bersama dengan OJK, bersama dengan Bank Indonesia, dan bersama dengan teman-teman dari asosiasi yang lain dan industri player yang lain. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menghadiri sesi breakout pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan round of applause untuk kita semua. Kita mulai sesi foto dulu Pak. Silakan.